tiada bertemu. Wabah kekerasan, siksa tirani, sampai masa kini tidak berhenti. Tapi firman Allah tak terbelenggu, kasih mencairkan hati yang beku. Dalam dunia dikandang cukuplah untuk mengenali Khalik semesta. Segenap malaikat memuliakannya, dan gembala miskin sujud menyembah. Yusuf dan Maria saling bersyukur, pemberian majus, emas, menyan, dan mur. Ku berikan apa, Yesus, bagimu. Andai ku gembala, ku beri dombaku. Andai ku majusi, emas, menyan, dan mur. Ku berikan apa, hati bersyukur. Selamat malam sahabat RPK dimanapun Anda berada. Kembali lagi Yamuger on air di RPK di jadwal rutinnya Selasa, minggu kedua dan keempat, dan hari Minggu di minggu pertama dan ketiga. Talk show ini merupakan kerjasama Yamuger dengan Radio RPK 96,3 FM. Dan selama 1 jam ke depan saya Frankie akan menemani sahabat RPK semua. Tentunya saya nggak sendiri. Saya di sini bareng sama Mas Abe dan juga Grace. Dia masih ngos-ngosan nih. Saya ngos-ngosan. Iya. Lari dari Malam hari ini kita akan ngobrolin tentang lagu-lagu Natal dalam nuansa etnik Nusantara. Yeay. Sebelum kita mulai, sahabat RPK bisa berinteraksi dengan kami melalui pesawat telepon 021 8444 021 8444 atau SMS dan WhatsApp di 0815 1800 444, atau bisa juga menulis tanggapan komentar di kolom komentar di live streaming YouTube di YouTube RPK FM 9630. Oke, kita mulai nih.
kita mulai. Kita akan ngobrolin tentang Hari ini ngobrol aja ya Bung, gak usah tanya-tanya. iya. Maksudnya Bung Franky soalnya juga nanti akan memberikan beberapa informasi. Jadi nggak cuman sebagai moderator kali ini. Enggak. Jadi kita semua hari Saya ini hari ini berdiskusi. ngomongin tentang lagu-lagu Natal aja ya. Iya, dengan sedikit. Oh enggak ya? Oke, kita mulai dari mana? Kita mulai dari Mulai dari ini aja kali ya, kan ngomongin lagu-lagu Natal dalam nuansa etnik Nusantara. Itu kan mungkin belum tentu semua, kan yang biasanya itu yang adalah biasanya adalah ya yang biasanya kan All I Want for Christmas is You. enggak dong. Iya. Itu Iya kan kan? Iya dong. itu White Christmas. White Christmas. Ya, White Christmas. ya White Christmas. We wish you. Oh, Ya Merry ampun. Christmas. Aduh, oke. Ya. Terkesan tidak Nusantara sekali. Iya. Pakai bahasa itu. Itu ya. Nusantara tapi Nusantaranya sana. Oh, bukan iya, iya, Nusantaranya iya, sini. iya, 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 Beda iya, jenis iya. Nusantara. Nusantara sana mana ada. Oke, kita mulai dari tradisi dulu kali ya. Iya, Atau jadi- budaya di Indonesia, budaya di Nusantara. Ya biar nyambung. Jadi kebayang kenapa lagu Natal itu nuansa etnik yang Nusantara tuh yang kayak gimana sih kira-kira gitu kan. Jadi sebenarnya kalau ngomongin tradisi Natal kan kelahiran ya. Iya, Bener kan ya aku? benar. Nggak salah kok, benar kok. Kayak bukan orang Kristen nanya Natal tuh kelahiran kan. Iya intinya. Iya. Karena Natal itu kelahiran, jadi sebenarnya memang di Indonesia itu punya, di Nusantara itu punya 3 step penting dalam hidup. Maksudnya yang sering dirayakan cukup besar gitulah. Oke. 3 itu meliputi biasanya kelahiran, pernikahan, dan kematian. Oke. Cuman kalau dilihat-lihat dari semua budaya-budaya yang ada dan tradisi-tradisi yang ada, upacaranya itu yang besar itu memang lebih banyak di perkawinan dan di kematian, terutama kematian sih. Beberapa budaya Nusantara tuh Indonesia memang bisa yang kayak berhari-hari gitu loh modelnya. Oke. Dari sejak meninggal terus ada ini bahkan kayak di Toraja kan dia lumayan lama kan. Berapa hari, berapa harinya gitu ya. Iya, bahkan Iya, kadang-kadang ada yang belum langsung dikuburkan kan. Bisa apa kayak di pesta-pestain dulu gitu-gitu, apalagi kalau misalnya di Batak juga lumayan lama setahu aku ya. Ya. Ya kan? Sorry. Cukup besar lah. Paling tidak memang kalau di tradisi Indonesia, Indonesia lebih banyak fokus kepada pernikahan dan kematian. Kematian. Kelahiran tuh tidak begitu Kelahiran tuh punya dirayakan. dia punya beberapa kayak step-stepnya juga, cuman dia biasanya waduh kok serak. Cuman dia biasanya nggak terlalu ngundangnya tuh beda gitu loh dibanding kematian sama pernikahan. Mengundang orang-orangnya gitu. Jadi memang lebih intimate gitu biasanya kalau kelahiran, lebih kayak saudara terdekat. Kalau di mana bukan di perkotaan mungkin dia lebih kayak yang tetangga-tetangga gitu-gitu yang kayak dikumpulin, lebih yang kayak gitu dibanding perkawinan dan kematian yang biasanya lumayan keluarga besar gitu kan yang begitu ceritanya. Jadi memang tapi hampir semua tradisi kelahiran intinya tuh tentang bersyukur sama mendoakan masa depan si anak. Oh. Makanya dia intimate banget, terus biasanya jauh lebih sederhana lah pokoknya dibandingkan merayakan apa namanya pernikahan dan kematian tadi. Gitu. Gitu. Itu dari tradisi Nusantara sendiri ya. Ya dari budayanya. Dari budayanya ya. Ya kebayang kan? Kebayang sih, kebayang. Nggak gegap gempita gitu maksud aku. Iya, tidak wah. Iya. Paling enggak dua yang tadi pernikahan dan kematian lebih wah daripada kelahiran. Biasa. Mas Abi gimana? Nah, menanggapi? itu ketika itu dibandingkan dengan tradisi di Eropa, yang pada bulan-bulan ini itu mulai dingin gitu ya. Terus nanti memang mendekati akhir Desember itu sudah ada beberapa negara yang snowy. Lalu nanti Januari itu biasanya ya Desember Januari itulah snowy. Nah, kalau kita lihat kan salju gitu ya, terus lampu-lampu gitu kan enak ya.
Tapi kalau kita berada di sana waktu winter itu sebetulnya dingin banget, itu menyiksa sekali gitu. Nah, memang akhirnya momen itu juga menjadi, nah kan Natal sendiri kabar sukacita gitu ya. So budaya Natal di sana, budaya ya, budaya. Jadi setelah mereka panen terakhir lalu Thanksgiving, and then a month after musim dingin. Nah, mereka menghangatkannya dengan Natal memang. Okay. Sehingga seperti yang kita tahu ada Christmas pudding, ada Christmas ini, Christmas itu gitu ya. Mulai Christmas makanan Natal gitu ya. Terus kemudian ada momen-momen Christmas dinner gitu kan. Itu memang hari raya gitu. Itu terlepas dari dihayati tentang kelahiran Kristus apa enggak, tapi di musim dingin kebayang nggak kalau nggak bikin apa-apa? Makin dingin. Makin menyiksa. Iya gitu ya. Nah, makin menyiksa. Jadi ini udara dingin sebetulnya, tapi ayolah kita ngapain gitu. So salah satunya juga setelah Thanksgiving, and then hampir tidak ada yang bisa dilakukan apa-apa sebetulnya di winter. Oke. Kayak gitu ya. Dibayangkan dari zaman dulunya, bukan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang mah ngantor masih tetap jalan gitu kan. Gitu. Dan jam besar datang lagi. Sahabat RPK, kita akan kembali setelah break yang satu ini. Saya Putri Ayu. Natal merupakan hari yang spesial untuk kita semua. Dan maka dari itu saya ingin mengajak semua teman-teman dan seluruh masyarakat untuk merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat bersama kami Gereja Duta Injil Christmas Celebration tanggal 17 Desember di Istora Senayan jam 5:30 sore. Jangan lupa ya, tanggal 17 Desember jam 5:30 sore. Mari bersama-sama kita merayakan kelahiran Sang Juru Selamat, merasakan lawatan Tuhan yang begitu luar biasa dan God's amazing love. Sampai ketemu. Ya, mari bersama Putri Ayu, Andi Ambarita, Lea Simanjuntak, Michael Jakari Milena, Christopher Abimanyu mengikuti lawatan Tuhan yang dibawakan Reverend Agus Lutan dengan tema dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Yesus berkata, Yesus jalan, kebenaran dan kehidupan. KKR Natal Gereja Duta Injil, Sabtu 17 Desember 2022 jam 17.30 di Istora Senayan, Jakarta. Jesus is the way. Mari berbagi kasih bersama Yayasan Damaris Pancasila, sebuah yayasan yang memiliki kegiatan sosial bagi mereka yang membutuhkan seperti dapur umum dan ribuan nasi bungkus gratis setiap malam, pengobatan gratis keliling Jabodetabek dan sekitarnya setiap minggu, dan juga membagi 1000 kursi roda gratis. Yayasan Damaris Pancasila Indonesia, pembukuan terbuka bagi masyarakat umum, terpercaya dan diaudit akunting publik terpercaya secara profesional, jujur, dan terbuka. Semua dana yang terkumpul dari masyarakat digunakan untuk tujuan diakonia atau sedekah. Anda ingin terlibat? Salurkan donasi ke Yayasan Damaris Pancasila dengan nomor rekening BCA 4500-6600-88. Cari tahu juga lebih lanjut mengenai Yayasan Damaris Pancasila dengan menghubungi nomor hotline dengan Damaris via WhatsApp ke nomor 0811 1882 555. Kunjungi juga websitenya di www.damaris.or.id. Shalom, kabar sukacita untuk Bekasi. Datang dan hadirilah KKR Natal Bekasi Timur Revival pada hari Jumat 16 Desember 2022 jam 6 sore di GBI BTC Rayon 18 BTC Mall 2 lantai 2. Dilayani oleh Pendeta Andi Markus serta kesaksian pujian dari artis rohani Citra Skolastika, Melita Sidabutar, dan Mongol. Rasakan hadirat dan pemulihan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. The
This is 96.3 FM, Pelita Kasih. Kembali lagi di Yamuger On Air di RPK bareng sama Frankie, ada Mas Abe, ada Grace. Kita masih ngobrolin tentang lagu Natal dalam nuansa etnik Nusantara. Tadi di segmen pertama kita udah ngomongin budaya, Mas Abe. Masih mau lanjut dulu ngomongin budaya? Budaya yang tadi di luar kan ya. Jadi kan rupanya pasti ada yang diadaptasi ke Indonesia. Ya. Kan yang bawa Kristen ke Indonesia juga orang-orang Eropa gitu kan. Jadi aku yakin pada waktu itu soal pohon Natal teh harus dikasih kapas-kapas biar kayak salju. Waduh, juga itu kapas. Ya kan kapas waktu itu. Iya. Itu supaya dapat feel-nya aja. Supaya gitu dapat kan. feel-nya aja. Tapi makin kesini kok ya itu yang penting gitu. Enggak gitu. Kapasnya yang penting. Enggak ya. Ya pengennya kan bisa lebih dalam gitu kan. Iya. Pengennya sehingga Natal tidak hanya dihayati sebagai waktu kita bisa nyanyi White Christmas gitu sama All I Want is Christmas. Apa judulnya gimana tuh? All I Want for Christmas is. Itu kenapa tadi aku sebut karena itu populer banget tuh. Masuk mall tuh pasti dengar lagu itu gitu. Padahal itu kan bukan lagu Natal. Lagu Natal. Oh, itu lagu itu Natal. Pop Natal. Lagu pop bertemakan Natal gitu bertemakan Natal. Tapi Natalnya dalam konteks budaya Eropa, tradisi gitu, bukan konteks agama gitu maksudnya. Teologi. Oh iya, teologi. Gitu deh. Gimana? Nah, padahal kan sebetulnya sayang menurutku ya kalau lalu tidak digali atau begini, pilihannya hanya bisa menghayati Natal ketika harus itu gitu. Harus yang Eropa. Sedangkan ketika itu dicabut terus feel-nya hilang. Tiba-tiba nggak Natal. Kok nggak ada pohon Natal, walaupun pohon Natal itu segitiga itu ada maknanya gitu kan ya. Lalu kemudian pohon cemara sendiri yang bahkan di musim dingin pun dia tidak nggak ngaruh buat dia gitu, ayo aja lah gitu, mau musim dingin kayak gitu kan. Melambangkan kasih yang tak pernah putus dan kasih setia Allah seperti itu. Tapi menurutku kalau kita nggak dapet nih, sebetulnya Natal ini opo sih gitu, Natal ini apa sih gitu kan, kok ya sayang gitu kan. Benar. Nah berarti jadi deh. Nggak, tadi mau nanya, pohon Natal nggak mesti pohon beringin dong. Pohon beringin. Pohon apa? Pohon cemara. Pohon beringin kan begitu. Pohon beringin. Di alun-alun Jogja. Jogja lagi dia. Oh ya, dia teringat waktu kuliah dulu di Jogja. Katanya pohon beringin juga dilampuin cakep. Dia juga tumbuh terus kok gitu maksudku. Nah, tapi kan itu pernah kita alami toh, Grace, ketika di gereja kita mau bikin sesuatu yang berbeda dengan pohon Natal, lalu semua bertanya-tanya kemana pohon Natal yang kelap-kelip yang ada saljunya, ya itulah gitu ya. Bahkan sebenarnya aku dulu pernah diminta dekorasi Natal. Ini ekstrim nih. Waduh, takut. Ini waktu di kuliah dulu pasti ya. Aku bikin dekorasinya adalah 3 salib Bukit Golgota. Natal tuh tapi. Kayak Jumat Agung ya Pak. Iya, kayak berasa Jumat Agung ya. Walaupun memang masih relate gitu ya, sebetulnya Tuhan dilahirkan. Nah itu kenapa tuh? Untuk sampai di. Ya jadi bayi Yesus sebetulnya dilahirkan untuk endingnya itu. Enggak, terus harus maksudnya dekornya? Iya, karena gini. Itu kan sebenarnya tujuan dia datang ke dunia. Kita nggak bisa, ya itu tadi.
kita tidak bisa merayakan Natal tanpa mengingat kematiannya di kayu salib. Baru lahir udah ingat mati. Loh, iya, pernah dulu aku diminta untuk membawakan sebuah materi. Aku bilang gini, satu-satunya bayi yang barusan lahir, kemudian dia sudah tahu bahwa dia akan mati seperti apa, kapan, dengan cara yang bagaimana, itu cuma Yesus. Iya, karena gini, karena Natal ini mungkin masuk dikit ke dibaliknya semua itu deh. Natal itu tidak bisa terlepaskan dari semua nubuatan tentang Yesus. Bahkan kalau ditarik ke belakang, itu Natal nggak bisa terlepas dari Kejadian 3 ayat 15. Apaan tuh? Kejadian 3. Tunggu ya, nggak hafal. Tunggu ya. Kita nggak hafal itu, Bung. Sorry banget. Jadi gini. Ada yang namanya Great Commandment. Sorry apa? Matius 28 itu ayat 18 sampai 20. Pergilah jadikanlah seluruh bangsa muridku. Amanat agung. Oke, yang ini adalah janji agung. Kejadian 3 ayat 15. Janji keselamatan itu loh. Jadi even kedatangan Yesus pun sebenarnya sudah dijanjikan sejak manusia jatuh dalam dosa. Oh wow. Iya. Jadi semua itu kalau ditarik sampai ke belakang, itu semua sudah master plan gitu. Master plan. Jadi memaknainya sampai ke situ harusnya. Harus sampai ke situ. Langsung. Gitu. Lo kan Natalnya berat. Kok Natalnya? Jadi ketika gitu. Iya makanya gitu ya? Jadi ketika bisa dipahami kan kenapa kalau Frankie yang diminta untuk dekor Natal tuh pasti kayak gitu. Iya. Karena memang sampai situ. Iya. Sampai di situ. Nah, makanya kenapa kalau pas lagu-lagu Natal gitu kayaknya tunggu sebentar, lagu Natal. Apakah memang ini yang terjadi pada saat itu gitu? Beberapa waktu lalu kan kalau sahabat RPK, ini mungkin supaya sahabat RPK tahu, beberapa waktu lalu kan kita sempat share bahwa sebenarnya peristiwa Natal itu after 400 years. Iya. Kita pernah bahas. Tuhan diam. Ya, Tuhan diam. Selama 400 tahun Tuhan nggak ngomong apa-apa. Lalu kemudian Tuhan ngomong ke ibunya Yohanes Pembaptis. Papanya Yohanes Pembaptis. Begitu ngomong, karena dia kaget, bisu dia. 6 bulan kemudian Yohanes Pembaptis dalam kandungan 6 bulan datanglah ke Maria. Salam sejahtera bagimu. Itu kalimat yang menurutku Maria juga akan bingung gitu. Aku kalau baca Alkitab tuh membayangkan gitu loh Mas Grace, membayangkan ini kejadiannya kayak apa ya. Selama 400 tahun Tuhan tidak pernah ngomong apa-apa, tiba-tiba salam sejahtera bagimu dengan konsep orang Yahudi bahwa ketika mereka melihat Tuhan itu mati. Bisa bayangkan kan? Nah, lalu kemudian berita sukacita itu datang. Makanya kalau lagu Natal tuh sebenarnya yang paling masuk buat aku tuh adalah Hark the herald angels sing, gita sorga bergema. Karena itu memang bener-bener wah gitu. Makanya ketika di padang itu, iya, di gembala-gembala itu wah banget gitu. Gitu. Itu sih happening banget lah. Happening, gitu ya? Iya, happening banget. Nah, kalau memaknai Natal sebenarnya harusnya sampai ke sana. Bukan hanya sekedar yang kayak tadi itu. Gitu. Jangan termenung. Jadi bingung kayak. Aku malah membayangkan 400 tahun tidak ada satupun nabi atau siapapun yang menjadi perantara Tuhan ke manusia teh. Hidupnya kayak apa ya? Apa yang menurut saya benar itu menjadi patokan. Oh gitu ya? Ya. Menurut saya benar. Jadi kan beda-beda ya. Apa yang menurut Grace benar, apa yang menurut Mas Awi benar, menurut aku benar, itu beda-beda dong. Jadi betapa wow-nya gitu. Oke. Cuman berbeda dengan
orang Yahudi ya, karena orang Yahudi udah punya Taurat kan, udah punya Torah. Oke. Gitu. Apa kata raja kali ya zaman itu ya? Iya. Ya, bisa juga sih ya. Apa maksudnya kalau mau membayangkan ke sana gitu ya, bahwa sukacitanya harusnya setelah 400 tahun gitu ya. Iya. Berarti kayak lagu yang itu ya, Chris? Apa tuh? Lagu Advent yang mana? Apa? Yang lagunya ballad itu yang waktu kita bikin album Natal terus kita mau pakai judul itu, terus ini kok nggak jadi kok suram banget ya Natalnya, apa sih lagu itu? Apa ya, kan kita udah Yang awal tadi bukan sih? Dunia Kedinginan. Oh ya, Dunia Kedinginan kan? Iya kan yang awal tadi. Tadi lagu di awal Putri. Oh, lagu di awal, lagu di awal. Sengaja milih itu, kita lagi banyak bencana kan. Saya jadi gitu. Oke. Ya sebenarnya kalau mau memaknai Natal sih ke situ sih. Nah, padahal sebetulnya kita gereja maksudnya sudah ya memfokuskan pada Advent ini kan. Iya. Iya. Ya kan, maksudnya kalau mau menghayati dari situ kan ya, gitu. Supaya jangan hanya fokus kepada Malam Kudus itunya doang gitu kan ya. Iya. Oke. Yang dinantikan memang nyanyi Malam Kudus sambil bawa lilinnya kan. Loh, iya, tapi kan terus jadi 400 tahun itu kan, itu menurutku itu sesuatu loh kalau nggak dihayati gitu. Tapi sebelum kita break, mungkin sekarang penantiannya adalah bukan penantian Yesus datang lagi sebagai bayi ya. Nah, penantian datang dia kedua kali. Nah, jadi itu sebenarnya lebih berat. Itu sebenarnya kayak udah. Aku nggak yakin itu dinantikan semua orang. Maksudnya ya kan kalau second coming kan belum ketahuan ya kayak apa ya. Itu lebih dari 400 tahun sih. Tapi oke, kita akan kembali setelah break yang satu ini, sahabat RPK. Tetap bersama kami. Jam di studio kami menunjukkan pukul 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Saya Putri Ayu. Natal merupakan hari yang spesial untuk kita semua. Dan maka dari itu saya ingin mengajak semua teman-teman dan seluruh masyarakat untuk merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat bersama kami Gereja Duta Injil Christmas Celebration tanggal 17 Desember di Istora Senayan jam 5:30 sore. Jangan lupa ya, tanggal 17 Desember jam 5:30 sore. Mari bersama-sama kita merayakan kelahiran Sang Juru Selamat, merasakan lawatan Tuhan yang begitu luar biasa dan God's amazing love. Sampai ketemu. Ya, mari bersama Putri Ayu, Andi Ambarita, Lea Simanjuntak, Michael Jakari Milena, Christopher Abimanyu mengikuti lawatan Tuhan yang dibawakan Reverend Agus Lutan dengan tema dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Yesus berkata, Yesus jalan kebenaran dan kehidupan. KKR Natal Gereja Duta Injil, Sabtu 17 Desember 2022 jam 17.30 di Istora Senayan, Jakarta. Jesus is the way. Hai Besti, kok cemberut? Bonus baru cair kan? Bukan itu Besti, bingung nih. Ih, telepon 108 aja nih kalau bingung. Serius nih. Ya udah, kenapa? Gini, aku kan mau tugas keluar kota, tapi... Bagus dong, kok tapi? Tapi aku nggak bisa dengerin RPK FM lagi dong. Gebrak. Aduh, RPK FM kan udah ada aplikasinya. Ah, masa sih? Iya, HP kamu kan Android. Cari aja tuh langsung di Google Play Store. Namanya Sahabat RPK. Tapi bayar nggak? Enggak dong Besti, ini mah gratis. Sini aku installin. Buka Google Play Store, cari aplikasi namanya Sahabat RPK. Abis itu udah deh, kalau udah install bisa langsung dengerin RPK FM kapan aja, di mana aja. Ih, love banget sih. Thank you, Besti. Shalom, ada kabar bahagia bagi ketong semua.
Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus telah lahir untuk menyelamatkan kita semua. Mari saudara sekalian, masyarakat Nusa Hulawano, kita berkumpul bersama merayakan kelahirannya di Nusa Laut Christmas Spectacular 2022. Acara ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu 17 Desember 2022 pukul 6 sore di J Expo Kemayoran. Dimeriahkan oleh Maria Simorangkir, Glenn Samuel, Jemima, Thea De Costa, Melissa Flo, dan sederet bintang lainnya. Acara ini gratis. Kunjungi Instagram @ncs_2022 untuk informasi lebih lanjut. Tuhan Yesus memberkati katong semua. This is 96.3 FM, Pelita Kasih. Kembali lagi sahabat RPK, masih di Yamugar On Air di RPK. Sebelum lanjut, sahabat RPK bisa berinteraksi dengan kami melalui nomor telepon 021-8000-444, SMS atau WA di 0815-1800-444, atau bisa meninggalkan komentar, tanggapan, pertanyaan di kolom komentar di live streaming YouTube RPK 9630 FM. Kita masih di lagu-lagu Natal dalam nuansa etnik Nusantara. Nah, bicara musik etnik, tadi Grace sudah menyampaikan ya bahwa kelahiran memang cenderung lebih sederhana. Ya. Secara tradisi. Secara tradisi. Nah, di Eropa, salah satu hal yang membuat kekristenan itu Natal bisa dimaknai, dihayati karena di sana juga kerajaan bentuknya, gitu kan. Anak raja lahir, gitu ya. Ya kayak waktu anaknya yang besar tuh siapa? William. Anaknya William lahir kan, Prince William lahir kan juga dirayakan gitu ya. Kita ingat kalau zamanku dulu waktu William lahir itu juga dirayakan sedemikian rupa gitu ya. So Natal itu sedekat itu memang. Wah, anak raja, king gitu ya. Anak raja, terus ini anak Tuhan gitu. Nah, di Indonesia paling enggak waktu aku SD itu Sultan naik terus menikah sama Sultan Hamengkubuwono. Naik menikah lebih dirayakan memang ya. Tapi waktu anak-anaknya lahir nggak terlalu, itu hanya di lingkungan keraton saja gitu, setahu aku gitu ya. Nah mungkin masyarakat Jawa juga merayakan, tapi itu nggak tidak di blow up besar gitu loh. Nah sehingga ketika itu harus kalau lalu kemudian masyarakat Indonesia mau menghayati Natal, malah menurutku malah memanfaatkan kesederhanaannya kita ini sebetulnya. Ya. Jadi setuju. Bersyukur, setuju. Dan rendah hatinya memang maksudnya dengan sederhana gitu. Ya. Supaya tetap dapat feel-nya, tetap dapat maknanya. Tapi we didn't copy any other culture gitu loh, yang sebetulnya nggak ada di sini gitu. Gitu. Grace. Ya, dari dulu sebenarnya beberapa waktu yang lalu terus dapat kalau masih kecil kan emang taunya Natal tuh ada Santa Claus itu kan ya, kalau nakal nanti ada yang hitam itu loh, aku lupa namanya apaan. Pit hitam. Gue takut banget itu. Iya, karena aku dulu pernah. Iya.
Ya kayak gitu kan, cuman makin gede plus di gerejaku juga ya gitu, pemaknaan Natalnya cukup dalam, maksudnya cukup yang sampai kesana gitu. Jadi yang oh iya ya, berarti bukan yang gegap gempita yang kayak gini nih, yang iya gitu, bukan yang kayak gitu ternyata iya, tapi tetap yang harus humble. Plus aku belajar lagi tentang tradisi-tradisi di Indonesia waktu itu di kuliah, jadi makin yang aduh ternyata emang nggak sesuai sama istilahnya kayak identitinya orang Indonesia, sebenarnya nggak kesana gitu loh. Jadi kayak loh ternyata kalau misalnya di combine itu cocok ya antara si makna Natalnya sendiri sama tradisi kita, sebenarnya udah cocok gitu kalau mau sejalan gitu ya. Yeah. Jadi aku pikir that's why kalau misalnya lagu-lagu Natal banyak yang bunyi-bunyinya etnik gitu, mungkin akan lebih gitu loh, lebih kayak berasa gitu, kayak bantuin kita juga kembali ke rootsnya kita sih, yang kayak culture-nya gini, maknanya gini gitu loh, toh nyambung kok, nggak yang bertolak belakang atau gimana. Tapi aku nggak bilang Eropa bertolak belakang ya, itu kan memang sesuai dengan culture orang aja gitu maksudku. Iya. Ya gitu ceritanya. Plus juga menurutku kita nggak ngerasain kedinginan banget juga kan di bulan-bulan Desember gitu, nggak minus, nggak apa, jadi iya. Oh, aku pertama kali ngerasa Natal tuh gloomy tuh pas lagi setelah yang tsunami Aceh itu loh, itu kan Desember ya. Iya. Ya, setelah tanggal 25 itu. Iya, setelah tanggal 25, tapi kan kalau di maksudnya di gereja kan itu masih rasa Natal gitu kan, masih yang kayak oh gitu, ya, Natal. Tiba-tiba habis itu bubar tuh. Tiba-tiba kayak, loh kok gini gitu loh, yang kayak waktu itu aku masih kecil, jadi di otakku kan rasanya kayak kupikir kalau Desember tuh udah pasti happy nih gitu. Ternyata nggak selalu ya gitu. Jadi kayak yang oh ternyata memang bukan itu ternyata maksudnya. Bukan itu kan? Bukan yang happy selalu di Desember, bukan yang gitu. Sukacita iya menurutku. Sukacita iya, tapi bersyukur iya. Ya lebih ke bersyukurnya kali ya dibanding. Tapi bukan yang maksudnya ceria. Jadi kayak dianggap kayak boleh apa, harus tetap bersyukur kalau misalnya pun keadaannya nggak segegap gempita itu gitu maksudku. Gitu. Ada putar lagu. Oh ya, kita mau masuk ke lagu nuansa etiknya. Nah, tapi aku setuju. Maksudnya gini, menurut aku sikapnya bisa apa saja gitu. Tetap bersukacita iya. Tapi kalau ternyata bunyinya etnik, harusnya nggak apa-apa. Jangan sampai hilang feel-nya hanya karena bunyinya, musikologinya nggak orkestra, nggak. Iya maksudnya gitu. Nggak fanfare gitu loh. Kayak lagu yang satu ini juga happening kan sebetulnya gitu ya. Yang nanti kita mau putar ini. Itu lagu pertama. Lagu pertama yang akan kita putar adalah Soraklah Hai Umatnya. Soraklah Hai Umatnya. Soraklah hai umatnya, mari sujud menyembah Yesus Raja mulia, puji Dia selamanya. Hilangkanlah duka dan beban, mari masuk pelatarannya. Persiapkan hati baginya, pada indahnya gitarlah, itu minta bulan-bulan, sambut Raja damai pemenang. Soraklah hai umatnya, mari sujud menyembah Kristus Raja mulia, puji Dia selamanya. Segenap gerbang terangkatlah, yang terkunci hai
masuk raja semesta, raja kemuliaannya kekal. Oke. Ini lagu etnik mana nih? Bisa dijelasin nggak, Grace, Mas Abe? Apa ya? Ya sebenarnya nuansa etnik sih. Tapi kalau dari mananya banget, maksudnya di ininya sendiri nggak? Yang menciptakan Pak Bung Otis. Oh, oke. Bung Otis orang Bung Otis Papua. tuh namanya kalau di sini kan. Oh, Bung Gottlieb Sumokil. Ya itu. Bung Otis. Nah, beliau memang karakternya very rhythmic, asik gitu kayak dan ritmiknya Indonesia Timur banget nih ceritanya. Dan emang terus kayak karakter nyanyinya juga ini nggak bisa nih nyanyi pakai lembut-lembut, nggak bisa. Ini memang harus bam, mesti begitu gitu. Oh, oke. Ya, so Lincah. feel-nya dapet. Feel sukacitanya tetap gitu kan. Nih emang mesti begitu nyanyinya gitu. Nah, musiknya juga begitu. Nah, ini juga sukacita gitu kan. Iya. Sambutlah apa namanya? Sambutlah sang apa itu tadi ya? Sang penebus. Sang penebus gitu. ya. Gitu. Jadi apa namanya? Ini happening gitu, hype, very hype gitu. Menarik sih. Ini menarik. Ada lagu kedua kan nanti ya? Yo. Ada. Oke, sahabat RPK masih bersama kami di Yamugar On Air di RPK. Kita kembali setelah break yang satu ini. Jangan kemana-mana. Saya Putri Ayu. Natal merupakan hari yang spesial untuk kita semua. Dan maka dari itu saya ingin mengajak semua teman-teman dan seluruh masyarakat untuk merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat bersama kami Gereja Duta Injil Christmas Celebration tanggal 17 Desember di Istora Senayan jam 5:30 sore. Jangan lupa ya, tanggal 17 Desember jam 5:30 sore. Mari bersama-sama kita merayakan kelahiran Sang Juru Selamat, merasakan lawatan Tuhan yang begitu luar biasa dan God's amazing love. Sampai ketemu. Ya, mari bersama Putri Ayu, Andi Ambarita, Lea Simanjuntak, Michael Jakari Milena, Christopher Abimanyu mengikuti lawatan Tuhan yang dibawakan Reverend Agus Lutan dengan tema dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Yesus berkata, Yesus jalan kebenaran dan kehidupan. KKR Natal Gereja Duta Injil, Sabtu 17 Desember 2022 jam 17.30 di Istora Senayan, Jakarta. Jesus is the way. Shalom, sahabat RPK, pernahkah berpikir atau merenung? Untuk apa sih kita hidup di dunia ini? Tahukah sahabat bahwa hidup kita ini ada maksud dan tujuannya? Hidup kita ini sangat istimewa loh. Sebenarnya Tuhan memberi tugas yang luar biasa indah dan mulia dalam hidup kita. Tugas apakah itu? Mari bergabung bersama Terang Eklesia Ministry dalam program rohani Misi Tuhan untuk Hidupku setiap hari Minggu kedua dan Minggu keempat pada pukul 19.15 sampai 19.45 waktu Indonesia Barat di 9630 RPK FM. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati. Kau mulia, bercahaya. This is 96.3 FM, Pelita Kasih. Bayi yang terberinding
sahabat RPK, kembali lagi bareng sama kami, Mas Abe, Grace di Yamuger on RPK, on air di RPK. Itu tadi lagu Jawa ya? Iya. Aku nanya dong, kok Mas Abe bisa bikin gamelan? Itu belajarnya musik kontemporer barat. Belajarnya jazz. Belajarnya jazz. Kok bisa? Dia bisa tiba-tiba bikin gamelan. Sebuah pertanyaan kan? Orang Jawa. Itu tadi tuh begitu denger lagu itu tuh kayak langsung. Tiba-tiba aku ada di keraton. Tiba-tiba ada di keraton gitu. Tiba-tiba di Jogja. Jadi gini. Ini sebetulnya musik etnik itu sangat ramah kok gitu loh. Sangat ramah. Musik etnik itu sangat ramah. Maksudnya gini. Yang pertama menurutku, yang pertama dulu kita jangan materialistis dulu. Ya nggak ada gamelan. Waduh. Lah maksud terus mau mainin satu lagu doang mesti buat gamelan, nggak usah gitu kan. Waduh. Gamelan aja tune-nya beda-beda ya. Kalau ganti key bingung. Nah, tadi di lagu tersebut yang pertama ada piano sama gitar. Terus dua-duanya main arpeggio gitu, yang notnya satu-satu gitu kan. Kenapa? Karena di gamelan nggak ada yang mainnya ngechord gitu. Ada sih. Ada tapi chordnya nggak lengkap. Tapi kan yang kita dengar di gamelan tuh memang ostinatonya itu kan ya. Iya. Karena kan ahlinya musik kan kalau etnik. di piano kan jadi satu, ya kan. Kalau di sana tuh kedengerannya gitu karena ada bonang sama bonang penerus. Jadi kayak yang gede-gede mereka gantian gitu, memang mukanya tung gitu kayak selalu tata gitu. Yang sebelah juga tapi lebih cepat. Jadi emang nggak akan pernah kedengeran kayak kolintang gitu kayak drum gitu kayak chord 3 harmoni gitu, nggak pernah. Akan selalu kayak kedengerannya teng tapi itu sebenarnya membentuk chord. Chord versi gamelan. Nah, lalu kayak bassnya tadi itu mukulnya mungkin kayak gong sama kenong kempul. Jadi memang nggak rame tapi selalu downbeat itu ya. Iya. Deng. Jadi memang ya mengimitasi aja seperti pembahasan yang zaman dulu kan Chris membahas tentang kayak yang udah lama banget itu ya, dulu. Ya, yang kemarin soal mengimitasi itu kan. Iya. Nah, tapi mood yang dibawa, terus mungkin tadi dengar sedikit ada stringnya di belakang, tapi very low profile gitu ya, stringnya cuma nggak ada yang bawa melodi, nggak ada. Nah, aku yakin kalau ini lagu-lagu seperti ini juga dibawakan di malam tanggal 24 lah ya gitu ya. Oke juga tuh sebetulnya menurutku gitu kan. Aku ngebayangin tuh, kenapa aku ngebayangin kayak masuk keraton gitu tuh kayak yang prosesi. Lagu ini bisa dipakai buat prosesi nggak sih? Bisa juga, sangat bisa prosesi, gitu kan. Gamelan gitu, terus ada. Ya, kalaupun pamannya mau dibawa ke dibawa ke konsep sama seperti di Eropa gitu ya, tentang kerajaan gitu kan, royal gitu-gitu. Ya di Jawa kan juga ada keanggunan dan kemegahan di Jawa, lalu nanti di Sumatera juga ada konsep tentang keanggunan dan kemegahan dalam konsep. Menurutku itu yang harus diadaptasi gitu, sama seperti yang Bung Otis lakukan dengan lagu yang tadi gitu kan. Itu hype-nya di Papua seperti itulah kira-kira gitu kan. Memang yang bersuara lantang gitu kan, suara yang memang lantang gitu kan, pakai tifa gitu kan, mungkin pakai yang yang itu yang keong gitu kan, yang kita pernah bawa ke gereja di itu. Nah, jadi sebetulnya bukan tidak ada, begitu Eropa itu dicabut jangan khawatir gitu, dimasukin ke yang Indonesia aku yakin juga bisa dapat feel-nya gitu kan. Asal jangan nyari salju ya, susah kalau nyari salju, sumpah beneran. Itu
Nggak ada di Indonesia, ada juga di Jayawijaya sana kan ya. Mahal. Masa begitu tanggal 24 semua orang Kristen ngumpul di sana nyari salib. Iyalah, iya kan nggak dapet ya. Gitu kan. Ya. Gitulah kira-kira. Ya jadi ya Muger sendiri sebenarnya kayak promosi, tapi ngomong nggak apa-apa lah. Beberapa emang aku seneng sih dia bikin beberapa lagu etnik Natal masuk ke sini gitu. Seperti dua lagu tadi ya. Seperti dua lagu tadi, walaupun masih belum sebanyak itu, cuman kayak lumayan. Aku buru-buru. Nah terus kalau yang tadi kan Sorak Lahayu Umatnya sebenarnya bisa di Advent juga. Itu dari Kidung Kesan 156, terus ada Bayi Terbaring di Palungan nuansa Jawa, ada Siapa Gerangan Sang Raja tuh nuansa Batak Toba, ada Telah Turun ke Dunia tuh Batak Karo, ada juga nanti Epifania Orang Majus Bergegas itu modelnya kayak local hymns gitulah. Terus Tuhanku biarlah kini hambamu pergi itu juga Epifania, itu tradisional Toraja. Jadi kayak menurutku ada beberapa sebenarnya yang bisa kalau mau dicoba di ibadah di gereja masing-masing gitu. Di PKJ juga ya itu PKJ kakak gitulah, di Gedung Keesaan lah kalau misalnya itu gitu. Jadi supaya bisa lebih kayak identitas diri sendiri gitu kan. Memaknakannya dicobain ya. Gitu ya. Oke. Gitu. Mas Abe ada tambahan? Udah Grace? Udah, paling banyakin lagi lah lagu etnik Natalnya. Banyakin lagi lagu etnik. Selamat menyambut Natal. Menyambut Natal, sahabat RPK. Sekali lagi terima kasih Mas Abe, Grace. Sama-sama. Terima kasih. Thank you loh juga terima kasih buat obrolan kita malam hari ini. Terima kasih sahabat RPK yang sudah bersama kami di talk show lagu-lagu Natal dalam nuansa etnik Nusantara yang Muger on air di RPK. Dan kita ketemu lagi nanti di hari Minggu pertama dan ketiga, hari Selasa Minggu kedua dan keempat di program yang sama. Siap. Sekali lagi selamat menyambut Natal sahabat RPK, Tuhan Yesus memberkati.